Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ilma Pratiwi dengan NPM 220820101123 dari kelas audit paralel A. Untuk pertanyaan terkait identifikasi resiko-resiko yang mungkin muncul akibat permasalahan yang terjadi. Untuk permasalahan yang pertama yaitu tidak adanya backup data harian. Nah, untuk permasalahan ini itu resiko yang muncul yaitu bisa terjadi kehilangan data dan juga kegagalan pemulihan data. Jadi misalnya dia hanya backupnya itu bulanan. Nah, kalau misalnya di tengah bulan itu tiba-tiba ada suatu trouble pada sistem informasi, maka data-data yang hari-hari sebelumnya itu akan hilang dan tidak dapat dipulihkan lagi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu password default bagi administrator. Nah, ini merupakan resiko-resiko yang muncul ini tuh bisa jadi akses tidak sah dari orang lain. Misalnya orang yang tidak berkepentingan, misalnya dari staf lain mungkin atau dari siapapun bisa mengakses akses yang harusnya hanya milik dari administrator. Kenapa? Karena passwordnya itu hanya password default. Misalnya kita hanya iseng-iseng menulis admin 12345, tiba-tiba ke login as admin. Nanti kalau misalnya dia bisa menghapus data dan lain sebagainya, itu akan beresiko pada reputasi perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu laporan transaksi ini dapat diakses oleh staf lain. Nah, ini juga beresiko terjadinya kebocoran data tuh. Kemudian yang keempat yaitu belum melakukan penilaian resiko secara sistem informasi secara formal. Nah, kalau misalnya belum melakukan penilaian resiko ini dapat beresiko pada ancaman-ancaman pada sistem informasi ini itu tidak dapat diketahui atau tidak dapat penanganan secara cepat dan secara tepat gitu. Karena ya kita tidak pernah mengidentifikasi apa sih ancaman yang akan muncul pada sistem informasi yang telah dibuat seperti itu. Jadi kemungkinan adanya serangan atau update misalnya servernya down dan sebagainya itu tidak bisa teratasi secara tepat atau tidak bisa dicegah. Nah, hal ini didukung dengan penelitian dari Firdaus et al. Pada tahun 2024 di mana dia berkata bahwa lemahnya kontrol resiko dari teknologi informasi ini itu dapat meningkatkan potensi serangan dan juga memperburuk reputasi dari organisasi jika tidak segera ditangani. Untuk pertanyaan kedua yaitu menentukan klasifikasi tingkat resiko. Untuk yang pertama yaitu ada high risk. Nah, yang termasuk dari high risk itu permasalahan yang password default administrator dan juga laporan transaksi yang bisa diakses oleh staf lain. Nah, kenapa dia termasuk high risk? Karena dia berhubungan langsung dengan keamanan dan kerahasiaan data dari sistem informasi. Kemudian yang kedua yaitu medium risk, di mana yang termasuk medium risk yaitu tidak adanya backup data harian yang terdokumentasi. Kenapa dia kok malah masuk medium risk? Karena dia itu probabilitas terjadinya itu kecil, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah low risk, yaitu belum melakukan penilaian risiko secara formal. Kenapa ini digolongkan menjadi low risk? Karena dia itu termasuk jangka panjang seperti itu. Jadi di sini penilaiannya itu saya susun berdasarkan jangka waktu terpendeknya atau yang paling krusial gitu untuk segera diperbaiki. Nah, kalau dari pendapat saya yang paling krusial yaitu tentang keamanan dan kerahasiaan data, di mana itu terjadi pada masalah tentang password dan juga laporan transaksi yang bisa diakses oleh staf lain. Ini didukung oleh temuan dari Silviati et al. Pada tahun 2022, di mana dia menyebutkan bahwa kerahasiaan dan keamanan data ini tuh termasuk dalam resiko yang tinggi karena menyakup pada reputasi organisasi. Untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang metode penelitian yang digunakan. Di sini kan disebutkan di PPT ada 3 yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan hybrid. Nah, di sini menurut saya yang cocok itu kualitatif, di mana permasalahan ini dikategorikan menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, sama rendah seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya yaitu high risk, medium risk, dan low risk dikategorikan 3 itu. Kemudian dijalankan risk based audit atau di mana auditor itu memilih resiko yang paling tinggi untuk diterapkan audit atau dilakukan suatu pemeriksaan sehingga dapat dengan cepat mendapat tahu gitu apa penanganannya, apa rekomendasi yang diberikan.
Oke, untuk pertanyaan keempat yaitu metode penelitian yang digunakan untuk proses audit tersebut yaitu metode kualitatif. Kenapa saya memilih metode kualitatif? Itu karena permasalahan-permasalahan itu dapat digorengkan menjadi 3 tingkatan, yaitu high, medium, sama low. Nah, ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu mengkategorikannya menjadi high risk, medium risk, dan low risk. Nah, selanjutnya setelah dikategorikan menjadi 3 itu, kemudian dilakukan risk based audit, atau di mana saat auditor itu tuh memilih permasalahan dengan risiko yang tinggi agar dapat diselesaikan dengan cepat dan juga tidak menimbulkan permasalahan yang terlalu besar pada organisasi. Yang terakhir yaitu mengenai hubungan permasalahan dengan COVID-5 dengan domain terkait. Nah, di sini domain-domain yang terkait dengan permasalahan tersebut yaitu ada EPO 12 dan juga EDM 3. EPO 12 itu tentang manage risk. Di sini permasalahan yang terkait dengan domain tersebut yaitu mengenai tidak adanya backup data harian. Kemudian password administrator yang secara default. Kemudian yang ketiga yaitu laporan transaksi customer yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, ini tuh termasuk dalam EPO 12 karena menunjukkan lemahnya proses mitigasi risiko. Nah, jadi di sini tuh ketiga permasalahan ini itu tuh dibutuhkan analisis, kemudian mitigasi hingga monitorisasi dari resiko-resiko yang muncul akibat permasalahan tersebut. Selanjutnya yang termasuk EDM3 yaitu actual risk, yaitu permasalahan mengenai belum melakukan penilaian resiko sistem informasi secara formal. Nah, kenapa permasalahan tersebut? Karena kalau kita belum melakukan penilaian resiko, maka kita tidak dapat memastikan bahwa resiko-resiko TI ini dapat ditangani dengan dan dikendalikan dengan baik seperti itu. Jadi dia masuk EDM3.